Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimisani lam nahwihi. Amma ba'du. Nama saya Muhammad Sanusi dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas atau mengupas salah satu materi nahwu yang ada dalam salah satu kitab, yaitu ingin membahas kana wa akhwatuha. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan menggunakan salah satu kitab nahwu atau sebagai referensi saya untuk membahas kana wa akhwatuha ini, yaitu kitab Nahwu Tatbiki karya Syekh Khalid bin Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu amil nawasih. Dalam bahasa Arab dikenal ada beberapa amil atau faktor yang membuat jumlah ismiyah rusak hukumnya, yang artinya ketika ada faktor-faktor ini maka mubtada dan khobar yang awal mulanya wajib marfu menjadi berubah, dan faktor ini pula disebut sebagai amil nawasih atau faktor perusak. Nah, amil nawasih ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kana wa akhwatuha. Yang kedua di sini ada inna wa akhwatuha. Yang ketiga ada dhanna wa akhwatuha. Kana dan semisalnya atau kana wa akhwatuha menjadikan khobar. Nah, menjadikan khobar di sini menjadi mansub. Nah, menjadikan khobar ini mansub, dan mubtadanya di sini tetap marfu. Sedangkan inna yaitu kebalikannya daripada kana. Amil inna dan semisal ini menjadikan mubtada menjadi mansub. Nah, menjadikan mubtada ini menjadi mansub dan khobarnya tetap marfu. Nah, dan adapun yang ketiga yaitu dhanna wa akhwatuha menjadikan mubtada dan khobarnya menjadi mansub. Jadi kedua-duanya ini menjadi mansub. Nah, di sini ada misal untuk jumlah ismiyah. Saya ngambil dalam kitab Nahwu Tatbik ini mubtada wal khobar Muhammadun mujtahidun. Nah, di sini Muhammadun mujtahidun yaitu Muhammad itu bersungguh-sungguh. Nah, ketika diawali amil kana, maka kalimatnya akan menjadi kana Muhammadun mujtahidan. Muhammad itu bersungguh-sungguh. Dan ketika di awal diambil inna, maka kalimat ini akan berbunyi
inna Muhammadan mujtahidun. Sesungguhnya Muhammad itu bersungguh-sungguh. Dan ketika diawali dengan amil donna yang berbunyi dzonantu Muhammadan mujtahidan, aku menyangka Muhammad itu bersungguh-sungguh. Perhatikan pada 3 contoh yang tadi. Nah, 3 contoh ini nih. Ketika ada amil nawasi, hukum mubtada dan khobar yang awalnya marfu, yang awal marfu kedua-duanya berubah menjadi mansub salah satunya. Nah, ketika kana yang mansub nih, ketika inna yang berubah menjadi mansub Muhammadan. Nah, dan ada juga yang berubah menjadi mansub kedua-duanya, yaitu pada kum dzonna. Lanjut pada kesempatan kali ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kana wa akhwatuha. Di sini kita sama-sama belajar, kita mengupas apa itu kana wa akhwatuha. Amil kana dan semisalnya menjadikan khobar ini mansub, sedangkan mubtadanya tetap marfu. Nah, seperti dalam kitab ini, yaitu amiluha tadhulu alal mubtada'i wal khobari faturfa'ul mubtada'a wa yusamma ismaha watan sibul khobaro wa yusamma khobaroha. Nah, jadi si ini tuh merupakan isim dan menasabkan khobar. Nah, jadi sini khobarnya mansub dan sedangkan mubtadanya marfu, tetap marfu. Contoh misal mubtada dan khobar di sini ada Muhammadun mujtahidun. Muhammad itu bersungguh-sungguh. Dan ketika kemasukan amil nawasi kana, nah maka berbunyi kana Muhammadun mujtahidan. Muhammad itu bersungguh-sungguh. Nah, maka Muhammadun di sini jadi isimnya kana. Nah, Muhammad di sini menjadi isim kana, atau bisa kita sebut juga dengan marfu. Sedangkan mujtahidan itu khobarnya kana, atau yang bisa kita sebut juga mansub, atau bisa kita sebut juga dengan mansub. Muhammad itu bersungguh-sungguh. Nah, di sini dalam kitab Nahwu Tatbik jelaskan kana yaitu filun madi nasyikhun nakisun mabniun alal fathi. Muhammadun di sini jadi isim kana marfuun yang sifatnya marfu, wa alamatu rafihi dan alamat rofanya ini ad-dhammatu yaitu dhammah. Nah, mujtahidan di sini mujtahidan khobaru kana itu khobarnya kana, mansubun menjadi mansub, wa alamatu nasbihi dan alamat nasabnya yaitu al-fathatu yaitu fathah. Dan ada contoh lain di sini, awal mulanya mubtada khobarnya yamu jamilatun. Nah, ketika kemasukan amil nawasi kana menjadi kanat maryamu jamilatan. Nah, di sini
Kana memiliki saudara-saudaranya, memiliki teman-temannya, memiliki kata yang sama atau pengaruh yang sama dengan kana, yaitu akhwatu kana, sahabat-sahabatnya kana. Nah, di sini ada kana, asbaha, zolla, soro, amsa, adha, bata, laisa, mazama, ma bariha, ma fati'a, mangfakka, mazala. Nah, di sini ini semuanya saudara-saudaranya kana atau memiliki makna yang sama dengan kana. Lanjut, pada kata kana yang berartikan ada atau terjadi. Nah, kembali pada misal lagi, yaitu kana Muhammadun mujtahidan. Muhammad itu bersungguh-sungguh. Nah, jadi di sini kana yaitu fi'lun madi nakisun mabniun ala fathi. Nah, di sini nih fathah mabniun ala fathi. Muhammadun di sini isim kana marfuun wa alamatu rafihi dhammatun. Nah, di sini dhammah. Sedangkan mujtahidan itu khabaru kana mansubun wa alamatu nasbi al fathatu. Amsa itu memasuki waktu sore. Amsatul labu rojiina itu di sore hari siswa pulang. Asbaha memasuki waktu subuh. Asbahal bardu syadidan, di pagi hari sangat dingin. Adha, di waktu duha orang muslim atau Islam ini sholat. Zolla, di waktu siang. Zollal matwaru najilan, di waktu siang hujan turun. Bata tiflu naiman, di malam hari anak kecil tidur. Sorol hubzu rohison, roti menjadi murah itu pada kalimat soro yang berartikan menjadi. Laisa yang kita artikan bukan. Laisa Muhammadun nasyiton. Laisa Muhammadun nasyiton, yaitu Muhammad tidak rajin. Nah, pada kalimat ini mazala, mafaka, mafati'a, mabariha, mazama yang berartikan senantiasa. Kita ambil contoh dari kalimat mazala Zaidun aliman. Zaid senantiasa berilmu. Mazala ini sama seperti halnya kana, dan Zaidun ini di sini sifatnya sama, isim kana marfuun wa alamatu rafihi ad-dhammatu, dan cirinya ini dhamma. Aliman itu khabaru kana. Nah, lanjut, itu khabaru kana wa akhwatuha, khabarnya kana dan sahabat-sahabatnya ini salah satu anwa. Nah, itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian-bagiannya nih. Yang pertama yaitu mufrad. Nah, di sini al-mufrad wa ma laisa jumlatan wala sibhal jumlah. Nahu itu asbaha Muhammadun nasyiton. Nah, seperti pada kalimat tadi, asbaha Muhammadun nasyiton. Asbaha seperti halnya kana Muhammadun. Nah, itu
nasyaiton. Asbaha Muhammadun nasyaiton. Yang kedua yaitu jumlah. Nah, jumlah ini memiliki dua bagian, wahwa nau'an. Yang pertama ismiyah, yang kedua fi'aliyah. Nah, pada ismiyah ini ada contoh yaitu kana Muhammadun abuhu qaimun. Nah, pada kalimat abuhu qaimun yaitu mubtada wa khobar. Al jumlatul ismiyah fi mahali nasbi khobar. Itu khobarnya kana. Nah, di sini yang kedua itu ada pada fi'aliyah, yaitu pada ada kalimat mazalal matoru yanhamiju. Nah, di sini ada kalimat yanhamiju. Yanhamiju yaitu fi'il mudhari wal fa'ilu dhamiru mustatir wal jumlatul fi'aliyah yanhamiju fi mahali nasbi. Itu khobarnya itu pada khobarnya mazala. Terakhir yaitu sibah jumlah. Nah, sibah jumlah ini wahwa nau'ani, itu pada dzarab wajar majrur. Dzarab ini ada misal amsat ta'iru fawqas sathi. Nah, yang ketiga ini ada dzarab. Dzarab ini dzarab makan. Nah, pada kalimat fauqa itu dzarab makan mansubun muta'alliqun bimahdufi khobar amsya. Nah, yang kedua itu di sini ada jar majrur. Laisa Muhammadun minal kadzibina. Nah, pada kalimat minal kadzibina itu jar majrur muta'alliqun bimahdufil khobar. Nah, yaitu pada kalimat laisa. Mungkin cukup sekian pembahasan kana wa akhwatuha yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.